selamat datang di sesi Trading Insight di minggu ini. Kita punya banyak hal seru untuk dibahas. Mulai dari pidato Bailey hingga data GDPAS yang bisa bikin pergerakan market secara liar. Minggu ini kita punya kesempatan besar terutama di pair seperti GBP USD, Euro USD, dan si raja emas yaitu XAU USD. Yuk kita kupas tuntas secara mendalam tentang data penting di minggu ini dan strategi terbaiknya. Tentunya di sini Firda nggak sendiri bersama salah satu trading analis dari DDMax yaitu Miss Mulia. Halo Miss Mulia, gimana kabarnya? Mbak Firda, alhamdulillah baik. Mbak Firda gimana kabarnya? Alhamdulillah Firda juga baik. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya kita in-frame bareng ya. Iya betul banget dan kita bakal nyampein berita yang luar biasa ya untuk minggu ini. Betul. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Miss. Oke. Nah Miss Mulia, bagaimana dampak dari pidato Gubernur BOE Bailey pada GBP di minggu ini Miss? Oke, itu sebenarnya penting banget ya karena pidato Bailey bakal jadi panduan bagi trader untuk memahami arah kebijakan moneter BOE. Apalagi di tengah inflasi tinggi. Kalau Bailey terkesan hawkish, GBP mungkin akan naik karena ekspektasi suku bunga lebih tinggi. Tapi kalau nada dovish bisa jadi GBP tertekan karena pasar akan melihat potensi pelanggaran kebijakan. Trader GBP perlu memahami setiap kata Bailey untuk sinyal arah ke depannya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya traders. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, Miss, mengapa data PMI manufaktur dan jasa dari zona euro berpengaruh besar bagi euro di minggu ini? Betul sekali, karena data PMI ini indikator utama yang kasih gambaran apakah sektor ekonomi sedang berkembang atau melemah. Di zona euro, manufaktur Prancis dan Jerman malah menunjukkan kontraksi yang bisa menekan euro. Apalagi kalau sektor jasa juga ikut melemah. Karena tren ini terus berlanjut, euro bisa makin tertekan karena ECB mungkin akan menyesuaikan kebijakan mereka. Oke, seperti itu ya traders. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pengaruh keputusan suku bunga BOC dan laporan kebijakan terhadap CAD Miss? Oke, keputusan BOC yang tetap di 3,75% sebenarnya cukup menarik. Mereka mempertahankan suku bunga karena masih waspada terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam konferensi pers, nanti mereka menunjukkan nada dovish atau bahkan fokus ke risiko ekonomi, CAD bisa melemah. Jadi trader CAD harus tetap waspada pada perubahan sinyal yang mungkin muncul dari pertanyaan pernyataan ini. Nah itu mungkin ya yang harus diperhatikan traders. Next question ini, bagaimana data klaim pengangguran AS yang mencapai 227K berdampak pada USD Miss? Data ini menarik karena menunjukkan ada kenaikan klaim pengangguran yang bisa jadi tanda pelambatan ekonomi. Kalau angka ini naik terus, mungkin Fed nggak akan agresif menaikkan suku bunga atau bahkan mempertimbangkan pemotongan di masa yang akan datang. Mempertimbangkan masa yang akan datang ini bisa melemahkan USD, apalagi kalau diikuti data lain yang juga menunjukkan perlambatan di sektor tenaga kerja. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ini Miss, kenapa data CPI Australia pada tanggal 30 Oktober penting banget bagi AUD? Oke, CPI ini kan indikator utama inflasi. Jadi kalau hasilnya tinggi, pasar akan berspekulasi kalau RBA bisa menaikkan suku bunga lagi. AUD bisa menguat kalau memang inflasi masih tinggi. Tapi kalau data ini lebih rendah dari perkiraan, AUD bisa tertekan karena ekspektasi suku bunga lebih longgar. Jadi data CPI ini jadi pusat perhatian trader AUD minggu ini. Oke, seperti itu ya guys. Nah lanjut ini pertanyaan mengenai pemilihan parlemen Jepang. Nah, bagaimana pemilihan parlemen Jepang ini berpengaruh pada JPY? Oke, untuk pemilihan ini bisa besar pengaruhnya. Hasil pemilu bisa mengubah arah kebijakan ekonomi Jepang, apalagi kalau ada perubahan kekuasaan. Kalau partai berkuasa menang, mungkin kebijakan ekonomi tetap stabil, tapi kalau berubah, JPY bisa jadi lebih volatil. Apalagi kalau muncul kebijakan yang lebih konservatif atau perubahan kebijakan baru. Oke, seperti itu ya untuk para sobat trader di JPY. Next question ini, apa yang bisa kita harapkan dari advance GDPAS pada tanggal 30 Oktober ini, Miss? Data GDP ini bakal jadi acuan besar untuk lihat kondisi ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Kalau datanya kuat, USD bisa menguat karena pasar melihat ekonomi Amerika Serikat cukup stabil walau suku bunganya tinggi. Tapi kalau lemah, ini bisa jadi alasan Fed untuk mulai berpikir
terakhir soal pelonggaran yang bisa menekan USD. Jadi trader USD sebaiknya bersiap-siap. Ini bisa jadi penggerak pasar minggu ini. Oke, berarti itu ya perhatian untuk para sobat trader yang di USD. Oke, next question ini, apa rencana trading yang disarankan Miss Mulia untuk GBP USD berdasarkan data minggu ini, Miss? Oke, untuk GBP USD dengan adanya pidato Bailey dan data PMI yang mix, volatilitas mungkin tinggi. Kalau pidato Bailey menunjukkan hawkish, ada peluang buy di sekitar support di 1.29736 sambil perhatikan signal harga di area tersebut. Tapi kalau nada Davis dan data Amerika Serikat kuat, mungkin sell di area resisten di 1.31026 lebih bijak. Pantau price action untuk entry yang lebih akurat. Oke, seperti itu ya traders. Next question ini, bagaimana strategi trading Euro USD dengan melihat data ekonomi saat ini, Miss? Oke, untuk Euro USD kayaknya bakal bearish ya untuk minggu ini, apalagi data PMI zona Euro terus melemah. Kalau pair ini gagal bertahan di area support, bisa jadi signal sell-nya yang paling baik ya. Tapi kalau ada pemulihan di sektor jasa zona Euro atau data tenaga kerja Amerika Serikat mengecewakan, buy di support terdekat bisa jadi peluang. Jadi tetap cek price action dan volume sebelum entry. Oke, seperti ya traders. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, Miss. Apa rencana trading terbaik untuk XAUUSD mengingat data ketenaga kerjaan dan sektor jasa AS yang akan dirilis? Oke, XAUUSD ini paling menarik ya setiap minggunya. Karena XAUUSD dalam uptrend kuat dan mendekati level tertinggi. Kalau data Amerika Serikat positif, mungkin emas koreksi di area support di 2701 atau 2670 yang bersinggungan dengan Fibonacci 61.8%. Trader bisa coba buy di area tersebut jika price action mendukung dengan target break ATH atau all time high ya. Tapi kalau data Amerika Serikat lemah, XAU bisa terus naik dan mencetak ATH baru, terutama kalau ketidakpastian global masih ada. Jadi trading plan XAU USD untuk saat ini lebih fokus pada momentum dan berita Amerika Serikat. Mungkin seperti itu. Oke, seperti ya traders. Wah, sepertinya minggu ini akan banyak aksi dari data dan event penting. Pastikan kalian tetap update dan fleksibel dengan trading plan kalian. Semoga data insight hari ini bisa membantu kalian siap menghadapi market di minggu ini. Ingat selalu untuk tetap disiplin dan kontrol emosi kalian. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga cuan selalu menyertai kalian. Saya Firda dan Saya Miss Mulia. kami pamit undur diri. Salam profit. Salam profit. Bye.